kembar identik. Satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan peserta didik kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak pemaparannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Nazarul Ilham, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rupakam dan SMA swasta Dharma Karya Beringin. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada peserta didik, sehingga semua saya berlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di dalam kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat, apa yang disukainya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat beberapa anak yang dominan dengan gaya belajar visual, ada yang anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan ada anak yang dominan dengan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas, saya dengan mengkombinasikan pembelajaran berbasis teknologi. Karena banyak dari peserta didik itu yang suka dengan pembelajaran yang berbasis IT atau berbasis teknologi. Nah, di akhir pembelajaran, saya memberikan kebebasan dalam mengumpulkan tugas. Saya memberikan kebebasan mereka untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk poster, dalam bentuk video, atau dalam bentuk audio yang mereka lakukan dan mereka rekam dengan sendiri. Saya akan menyajikan video terkait karya inovasi aksi nyata praktik baik dengan tema mengintegrasikan fitur Google Workspace for Education pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Google Sites dan kuis interaktif chat form yang menarik dan menyenangkan. Sekarang banyak sekali platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menunjang dan mengupgrade segala kemampuan kita. Salah satunya kita dapat menonton ataupun menyaksikan beberapa tayangan-tayangan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil sebagai salah satu inspirasi yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Peserta didik memiliki keanekaragaman, mereka memiliki keunikan masing-masing dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karenanya, diperlukan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan atau mengkombinasikan pembelajaran menggunakan berbagai platform atau dengan menggunakan teknologi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Google Workspace for Education berupa Google Sites dan kuis interaktif berupa chat form seperti yang sudah saya terapkan. Nah, berikut tayangan video pembelajaran saya. Pada awal pembelajaran, peserta didik selalu membiasakan diri untuk menyapa guru dengan mengucapkan salam dan mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian peserta didik berdoa dan ini sudah menjadi kebiasaan setiap memulai pembelajaran yang dipandu oleh ketua kelas.
Selanjutnya, guru menanyakan kabar kepada peserta didik sebagai bentuk kepedulian guru terhadap peserta didik dalam menciptakan ramah anak. Sebagai bentuk kepedulian saya sebagai guru, sebelum memulai pembelajaran, saya mengecek kondisi kelas dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, sebelum memulai pembelajaran, saya bertanya kepada peserta didik saya, siapakah tadi pagi yang melaksanakan sholat subuh dan sebelum berangkat ke sekolah menyalami kedua orang tuanya, di mana ini merupakan sebagai bentuk pengaplikasian terhadap materi yang sudah dipelajari beberapa waktu sebelumnya. Selanjutnya, saya menayangkan sebuah video, di mana video ini merupakan video yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan beberapa waktu lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini, di mana ini juga merupakan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi sampai di mana terhadap pemahaman peserta didik dan dalam mengaplikasikan materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, melalui video yang saya putar dan saya tayangkan kepada peserta didik, ini merupakan salah satu metode yang saya buat untuk menimbulkan atau menyampaikan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik. Nah, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai bentuk menimbulkan stimulus dan respon peserta didik, saya memberikan sebuah pretest dalam bentuk chat form. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Namun sebelum menjelaskan materi, saya menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran terkait tentang pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Nah, pada kegiatan inti, saya menampilkan tayangan materi pelajaran berupa slide, di mana tayangan tampilan slide ini sudah saya sematkan di dalam Google Site, di mana Google Site ini merupakan website mini yang saya kemas dan saya buat, yang di dalamnya itu mencakup materi-materi pelajaran, baik itu berupa teks, berupa video pembelajaran. Selanjutnya, agar peserta didik tidak merasakan kejenuhan di dalam proses pembelajaran, setelah mempresentasikan, saya membuat ice breaking, di mana ice breaking ini saya beri judul dengan nama tembak nama. Jadi ice breaking tembak nama ini berkaitan dengan materi yang baru mereka bahas. Nah, di sini terlihat peserta didik begitu antusias dalam mengikuti ice breaking yang saya berikan. Nah, sesuai dengan judul praktik baik saya,
yakni mengintegrasikan fitur Google Workspace for Education pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Google Sites dan kuis interaktif chat form yang menarik dan menyenangkan. Jadi di akhir pembelajaran saya memberikan kuis dalam bentuk chat form yang saya buatkan linknya, kemudian saya kirim ke grup WA kelas sehingga mereka dapat mengaksesnya menggunakan handphone masing-masing, di mana ini merupakan sebagai asesmen akhir terhadap pemahaman materi yang baru saja saya sampaikan kepada peserta didik. Kemudian setelah menyimpulkan hasil pembelajaran yang saya lakukan hari ini, saya melakukan kegiatan penutupan dan demikian praktik baik yang saya lakukan terkait tentang mengintegrasikan fitur Google Workspace for Education pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Google Sites dan kuis interaktif chat form yang menarik dan menyenangkan. Semoga dapat menginspirasi kepada rekan-rekan dimanapun berada. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Birwan, SPD MSI, Kepala Sekolah SMA 1 Ludu Pakam, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Nazarul Ilham pada proses pembelajaran di kelas. Menurut saya menginspirasi bagi rekan-rekan guru khususnya SMA 1 Ludu Pakam, karena di dalamnya ada pembuatan slide dan juga chat form yang bisa diintegrasikan pada mata pelajaran agama. Dengan pembelajaran seperti ini tentunya bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk siswa, sehingga siswa tidak jenuh dan membosankan karena didampingi oleh pembelajaran yang berbasis IT. Mudah-mudahan ini menarik untuk siswa dan bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Irmastuti, rekan sejawat dari Bapak Nazarul Ilham. Menurut saya Bapak Nazarul Ilham sudah melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terbukti dengan beliau sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, menurut salah satu teori dari pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diminati dan dibutuhkan oleh siswa. Nah, saat ini pembelajaran berbasis IT sangat diminati siswa dan juga cukup dibutuhkan oleh peserta didik saat ini. Sehingga menurut saya selaku rekan sejawat, Bapak Nazarul Ilham sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmadani. Saya adalah rekan mengajar dari Bapak Nazarul Ilham. Nah, di sini saya akan memberikan umpan balik dari pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Nazarul Ilham. Nah, Bapak sudah memberikan pembelajaran yang sangat interaktif karena menggunakan penerapan teknologi tidak hanya dengan metode ceramah. Di antaranya teknologi yang digunakan adalah Google Slide dan juga chat form yang bisa menarik minat siswa untuk lebih semangat lagi dalam belajar, dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung juga tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Dwi Jayanti. Saya di sini guru matematika dan sekaligus rekan sejawat Bapak Nazarul Ilham. Nah, menurut saya pembelajaran yang dilakukan Bapak Nazarul Ilham ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena beliau pembelajarannya tidak monoton seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila dari kelas 11 ingin memberitahu cara pembelajaran kami yang diajarkan oleh Bapak Nazarul Ilham dalam bidang mata pelajaran agama. Di sini kami sudah belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kami. Adapun cara kami mengerjakan tugas bisa dalam bentuk video, poster, dan sebagainya. Di sini kebetulan kelompok saya yang hobi menulis, kami di sini memilih untuk membuat poster. Di sini kami ada poster jauhi zina dan pergaulan bebas. Di sini ada cara menghindarinya dan hukum dan dampaknya. Jadi cara pembelajaran kami sudah sesuai dengan minat kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasakan pendidikan tersebut tidaklah membosankan. Kenapa? Karena pembelajaran tersebut tidak hanya berupa ceramah, namun memanfaatkan teknologi yang ada. Kami akan memberikan suatu pendapat kami terkait tentang pembelajaran agama Islam yang diajarkan oleh Bapak Guru kami, yakni Bapak Nazarul Ilham.
di mana pembelajaran kami tidak monoton dan tidak membosankan karena Bapak tidak hanya menjelaskan seperti ceramah pada umumnya, namun beliau menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada seperti contohnya Itu Google Set. Google Set itu merupakan website mini yang dimiliki oleh guru pembimbing kami. Nah, di mana di dalam website ini itu terdapat tulisan, video, materi pembelajaran yang pernah diajarkan di kelas yang bantu memudahkan kami untuk mengulang materi itu dimanapun dan kapanpun. Dan seperti yang saya bilang pertama tadi, membuat pembelajaran semakin menarik dan tidak monoton. Yaitu ada chatbot, yang dimana aplikasi ini memudahkan siswa maupun siswi untuk mengerjakan soal-soal atau kuis yang diberikan oleh guru pembimbing. Aplikasinya sederhana, di mana itu memudahkan siswa dan siswi untuk mengerjakan kuis-kuis yang diberi oleh guru, dan itu sangat menyenangkan. Tanggapan atau pendapat dari kami selama masuk dalam pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Nazarul Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ananda Pasca, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Gadwar Pasca bin Aditya Nugroho dengan anak saya yang bernama Chelsea Aulia binti Dian Pranata dengan mas kawin dan peralatan sholat di wilayah tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Chelsea binti Dian dengan mas kawin dan peralatan sholat tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zalianti Eka Warni dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Kalian tahu nggak sih apa itu pernikahan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfatir Lubis dari kelompok 2. Nah, tadi kita kan sudah mendengar pengertian nikah. Sekarang di sini saya akan menjelaskan rukun pernikahan atau syarat pernikahan itu ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Sekian, terima kasih. Bersama dalam suka dan duka. Ramadan, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Muhammad Ramadan Rakuti binti Sulaiman dengan anak saya yang bernama Ayu Lestari dengan emas kawin dan peralatan sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu binti Ningsih dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana para saksi? Sah. Berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Ini saya akan menjelaskan apa itu pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Rukun pernikahan atau syarat pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, yang kelima sikhat atau ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Gurki, saya nikahkan dan saya kawinkan Gurki bin Devani dengan Ananda Julfa binti Adit dengan mas kawin dan peralatan sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Julfa binti Adit dengan mas kawin dan perangkat sholat dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariska Tantiana Devi dari kelas 11A. Guru pembimbing saya Pak Nazarul Ilham. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang talak dan nidah. Talak dari segi bahasa artinya adalah melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kemasalahan dan kemudaratan pernikahan. Kemudian ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak dari segi kalimat yang digunakan. Kedua, talak dari segi sesuai atau tidak. Kita wujudkan mimpi-mimpi, berkarya untuk negeri Indonesia.